Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi pada pembelajaran hari ini, kita akan menggali bersama-sama mengenai consciousness, layer of feeling, terus ada self-imaginary, ada tentang meditasi juga, dan berbagai pengetahuan yang lainnya. Nah, kepada audiens, agar tidak terjadi misunderstanding atau kesalahpahaman, silahkan menonton video sebelumnya karena pada materi sebelumnya ada korelasi dengan materi pada hari ini. Sekarang kita akan review dulu, biar sama-sama ngerti. Kita review dulu materi minggu lalu, itu kita sempat membahas mengenai imaginary self. Nah, imaginary self itu, dia adalah diri yang berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah pure awareness dan juga objek pengalaman. Tapi dia bukan pure awareness, bukan pula objek pengalaman. Seperti yang sudah dibahas pada minggu sebelumnya, imaginary self ini seringkali membisikkan kepada kita kata-kata atau pemikiran-pemikiran yang dapat membuat kita terjerumus. Nah, makanya jika kita tidak aware, maka kita bisa terbujuk oleh imaginary self dan akhirnya kita akan merasakan banyak kedukaan, kegelisahan, kecemasan, kekecewaan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang tidak terkontrol, dan akhirnya kita terjerumus pada separate self. Kita menjadi diri yang terpisah. Imaginary self ini dia hubungannya dengan imajinasi, sesuai dengan katanya imaginary. Nah, makna ontologis dari imajinasi adalah ilusi. Ilusi itu adalah kekeliruan kita di saat sedang mengidentifikasi suatu objek. Jadi contohnya, contoh simpelnya, ketika malam hari gelap, tidak ada lampu, itu kita menginjak tali rapia nih contohnya. Kita langsung berteriak ketakutan, kita menjerit karena kita menyangka bahwa itu ular, gitu. Karena kita tidak melihat, kita keliru mengidentifikasi tali rapia tersebut. Namun ketika dinyalakan lampu, sudah terang, sudah ada cahaya yang terang, kita akhirnya tenang lagi karena ternyata hanya tali. Nah, itulah dia contoh kekeliruan mengidentifikasi suatu objek. Nah, maka bagaimana agar kita tidak terjebak oleh ilusi, kita tidak terjebak dan terjerumus ke dalam ilusi dan pada akhirnya menjadi separate self, kita membutuhkan consciousness. Kita harus mengaktifkan kesadaran kita. Kita harus awaken, karena bagaikan cahaya pada malam hari yang menerangi kegelapan, itulah consciousness, the light of consciousness. Gitu. Jadi consciousness atau kesadaran ini akan selalu menghindarkan kita dari kekeliruan mengidentifikasi objek. Ilusi ini, dia keberadaannya selalu bergantung pada keberadaan yang lain, keberadaan yang sejati. Apa itu? Dia bergantung pada realitas sejati. Contohnya pada siang hari itu matahari sedang bersinar terik tuh. Nah, diri kita ini berjalan, lalu pasti muncullah bayangan shadow. Nah, ilusi itu bagaikan bayangan tersebut, dia itu nggak nyata, dia itu bergantung pada realitas sejati yaitu diri kita. Gitu. Jadi ada yang dinamakan soul journey, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, soul journey atau perjalanan jiwa. Itu tujuannya supaya kita tidak terkecohkan oleh ilusi. Jadi kita bisa membedakan mana yang real dan mana yang ilusi. Tujuan akhir dari melakukan soul journey atau perjalanan jiwa ini adalah agar kita menjadi seorang experiencer. Menjadi the experiencer yang sudah awakened, yang kesadaran itu sudah aktif. Selama ini kan kita sering bilang, ada orang-orang yang ignorance gitu. Orang-orang yang ignorant ini berarti mereka belum melakukan soul journey. Gitu. Mereka belum mereka tidak melakukan soul journey dan akhirnya mereka stuck di objek pengalaman, stuck di ilusi gitu. Kehidupannya itu terkungkung dalam ilusi, mereka tidak awaken dan jiwanya itu mudah kalut dan karena mereka tidak mendapatkan pembelajaran. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar. Tuh, jadi kan ketika kita menjalani soul journey ini sebenarnya kita sedang belajar. Nah, ketika kita sudah melakukan soul journey, maka kita akan memiliki ketajaman intelektual. Ketajaman intelek, kita mampu membedakan mana yang real dan mana yang ilusi. Dan kita bisa melihat fenomena, di balik fenomena kita bisa mengetahui dan memahami apa sebenarnya hikmah atau makna di balik fenomena-fenomena yang terjadi.
disinilah kenapa dikatakan unmoved mover. Fenomena apapun yang terjadi, kita bisa melihat makna di balik fenomena tersebut gitu. Jadi ketika kita sudah menjadi the experiencer, kita sudah tidak tergoyahkan lagi apapun yang terjadi, kita tidak akan kalut, jiwa kita tidak mudah kalut. There's a saying, semua manusia itu tertidur di dunia ini. Tertidur. Apa maksudnya? Maksudnya itu ketika kita tertidur, itu kan kita bermimpi. Ya, we are dreaming. Jadi maksudnya orang-orang yang bermimpi di dunia ini itu kebanyakan bermimpi, kecuali orang-orang yang awakened, kecuali orang-orang yang sudah aware of God, itu mereka sudah tidak ada di dream state. Sedangkan memang kebanyakan orang itu masih ada di dream state. Maksudnya apa? Jadi orang-orang yang ignorant, yang belum awakened, itu dia masih ada di dream state, hidupnya masih di dalam dream, maksudnya masih terjebak di dalam ilusi, masih hidup di dalam bayangan, ya. Dia masih menjadi shadow dan belum menjadi realitas sejati. Itulah maksudnya. Kenapa dibilang kebanyakan orang di dunia ini tertidur. Jadi, kembali lagi pada soul journey, agar kita awaken dan tidak tertidur, dalam rangka melakukan soul journey itu, of course, nggak bisa dengan tangan kosong. Sama aja ketika kita ingin traveling ke luar negeri, itu pasti kita menyiapkan koper, kita packing baju atau apapun itu, perlengkapan yang akan menemani kita saat traveling, yang agar kita tidak tersesat, agar kita tidak kekurangan suatu apapun. Nah, apalagi soul journey, ya, kita perlu menyiapkan knowledge, kita perlu dibekali oleh knowledge. Lalu ketika kita sudah mengisi diri kita dengan knowledge, barulah kita bisa melakukan soul journey. Nah, tujuan akhir dari soul journey itu menjadi the experiencer. Dan ketika kita menjadi the experiencer, we discover the space of awareness. Jadi ketika kita sudah discover the space of awareness, maka disitulah kita sudah menjadi the true experiencer. Jadi when we are being a true experiencer, kita udah gak terjebak dalam ilusi, kita apalagi terikat dengan objek pengalaman. Itu kita sudah sama sekali tidak terikat oleh objek pengalaman. Seperti yang saya bilang tadi, sudah tidak fluktuatif. Emosi atau pikiran-pikiran kita itu sudah tidak fluktuatif. Yang kita rasakan tuh ketika kita menjadi true experiencer itu hanya hening, tenang, dan tentram gitu. Jadi outer world ataupun inner world kita itu sudah harmonis. Jadi jika kita masih menjadi sangat terikat pada objek pengalaman, kesadaran itu hilang dalam mimpinya. Jadi ketika kita masih terikat dengan objek pengalaman, itu kita masih identifikasi sebagai manusia yang tertidur, yang belum awakened, belum aware of God. Nah, disinilah consciousness itu tidak mengambil alih objek pengalaman kita. Jadi kita itu masih terombang-ambing, ya. Consciousness itu belum aktif, belum terrealisasikan. In a dream-like state, itu sudah menjadi fenomena atau situasi yang sudah menjadi situasi yang layaknya normal bagi kebanyakan manusia. Jadi bagaikan kita itu kita terjebak, terlarut dalam permainan form, permainan bentuk. Maksudnya apa? Permainan bentuk itu kan ada emosi, ada pemikiran, ada perasaan. Itu kan mereka memiliki bentuknya masing-masing. Nah, lalu kita terlarutlah, kita tidak memiliki tidak punya consciousness, terlarutlah kita dalam game tersebut gitu. Kita terombang-ambing, kita dikendalikan oleh emosi kita, perasaan kita, pikiran kita. Itulah hal yang mau kita hindari. Padahal naturalnya consciousness, pada hakikatnya consciousness itu selalu merealisasi pada saat pengalaman terjadi. Jadi kan selama ini kita sering menyebutkan ya self-realization. Nah, jadi self-realization ini artinya the experiencer itu mengambil alih objek pengalaman kita gitu. Jadi ya ketika kita masih ignorant, kita masih ada di dream state, masih tertidur atau bermimpi, itu consciousness kita itu, kita berpikir bahwa selama ini berarti consciousness kita belum punya, ya, kita tidak memiliki consciousness. Padahal pada hakikatnya consciousness itu tidak pernah hilang, tidak pernah pergi kemana-mana. Dia ada di dalam diri kita
waiting to be found. Dia hanya perlu ditemukan. Jadi di saat kita masih di dalam keadaan dream state, itu consciousness itu bukannya tidak ada, tapi dia mengabaikan dirinya sendiri. Dia tidak merealisasikan dirinya sendiri. Gitu. Jadi itulah, dia tidak merealisasikan dirinya. Padahal sebenarnya dia selalu ada di dalam diri kita, deep down in the heart. Gitu. Maka ingatlah aku, maka aku pun akan mengingatmu. Jadi jika kita melupakan Allah, maka kita pun akan dilupakan. Selanjutnya, ini masih ada korelasinya dengan consciousness, dengan experiencer, yaitu kita akan membahas tentang layer of feeling. Nah, apa itu layer of feeling? Layer of feeling ini bagaikan, mari kita bayangkan ya. Mari kita bayangkan ada sebuah sumur, lalu pasti di dalamnya ada mata air dan di sekitarnya itu ada percikan-percikan air. Percikan-percikan air yang berada jauh terpisah dari mata air yang ada di dalam sumur tersebut. Layer of feeling ini bagaikan percikan-percikan air tersebut. Dia jauh dari consciousness kita, dari the heart kita, dan layer of feeling inilah yang senantiasa mensabotase, menghambat kita untuk merealisasikan consciousness kita. Kenapa? Karena layer of feeling ini di dalamnya terdapat program mental yang tidak baik, terdapat mind clouds atau mental block atau trauma-trauma kita semasa kecil. Nah, jadi layer of feeling ini muncul pada awal kehidupan kita. Jadi semenjak kita kecil itu pasti ada saja ya trauma-trauma di masa kecil, lalu terbawa sampai besar, dan layer of feeling inilah yang jarang sekali kita sadari karena memang letaknya jauh dari kesadaran. Percikan air yang jauh dari mata air yang sehat, dia jauh.